Ya, malam teman-teman. Ini sambil nunggu nanti ada Inter Parma, saya bikin video lagi. Dadakan juga. Sebenarnya nggak berniat untuk bikin video, tapi ada yang menarik nih di Twitter. eh, Tweetnya dari ngocehin bola, @umpan kunci ini bagus nih. Jadi tweetnya itu eh, menjelaskan tentang keuangannya eh, Juventus, Inter, dan Milan. Tapi saya dalam video ini hanya ingin memperjelas, ya mungkin teman-teman ada yang dengan baca udah bisa paham, ada juga mungkin yang lebih suka untuk diberi informasi melalui video gitu ya, makanya saya bikin video ini. Dan semoga juga video ini bisa memperjelas sesuatu yang mungkin belum dijelaskan di tweet ini gitu ya. Oke, jadi di tweetnya ngocehin bola itu mereka menjelaskan terkait keuangan, di mana ada dua hal rasio yang mereka bahas, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan rasio-rasio tersebut, meskipun dijelaskan di tweet ini gitu ya, ada ini bagus banget nih, ada penjelasannya apa itu likuiditas, apa itu solvabilitas itu. Tapi gambarannya ini yang kalau bukan orang keuangan mungkin pemahamannya nggak akan lebih detail lah gitu kira-kira. Nah, saya jadi ingin kasih info ke teman-teman dengan pemahaman yang mungkin mudah-mudahan lebih lebih jelas. Tapi yang pasti saya sangat salut dengan tweet ini gitu, karena saya hanya ingin menjelaskan sedikit lebih banyak lah dari tweetnya ngocehin bola. Oke, yang pertama di tweet ini dia menjelaskan bahwa total kewajibannya Inter, Milan, dan Juve dalam 5 periode terakhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Untuk tahun 2021 itu digunakan laporan keuangan periode Maret 2021. Jadi belum setahun, tapi baru kuartal pertama, yaitu Maret. Sedangkan di laporan-laporan sebelumnya, kalau nggak salah sini posisi Juni ya atau Desember, saya nggak tahu nih karena nggak jelaskan. Intinya adalah hutangnya Inter itu meningkat dari tahun 2020 sebesar 557 juta euro, meningkat menjadi 666 juta euro dalam jangka waktu. Kalau misalnya ini laporan keuangan Juni 2020 dibanding Maret 2021, maka dalam waktu sekitar 9 bulan, dimana itu adalah periode pandemi. Oke, sedangkan di dua klub lain relatif menurun hutangnya. Nah, lalu berikutnya kita lihat bahwa ngocehin bola ini menjelaskan terkait rasio likuiditas. Nah, di sini juga jelaskan bahwa rasio likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan klub untuk membayar kewajiban hutang jangka pendek, ya, dibandingkan dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, apa tuh hutang jangka pendek? Jadi gini, teman-teman, hutang jangka pendek itu adalah hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Oke, sedangkan hutang jangka panjang adalah hutangnya baru akan jatuh tempo nanti setelah 1 tahun, gitu ya. Hutangnya apa? Bisa berupa hutang bank, bisa berupa hutang obligasi. Misalnya Inter menerbitkan obligasi, nanti dia harus bayar obligasi tersebut tahun 2023, maka dia masih akan tercatat di hutang jangka panjang, belum di hutang jangka pendek. Oke. Nah, sedangkan dari sisi aset lancar, ya, jadi aset lancar ini akan membiayai aset lancarnya akan membiayai hutang lancarnya. Aset lancar adalah aset yang bisa dengan segera untuk diuangkan atau dilikuidasi. Oke. Contohnya apa? Aset lancar tersebut. Contohnya adalah kalau di laporan keuangan yang paling atas itu sebenarnya kas atau deposito. Ya tentunya kalau kas sudah tidak perlu diuangkan karena sudah dalam bentuk uang. Ya, surat-surat berharga itu juga bisa dijual dengan mudahnya lah dijual. Katakanlah misalnya kamu punya saham, lalu saham tersebut harus segera dilikuidasi, ya udah dijual aja selesai. Besoknya ada yang beli, langsung masuk dananya. Gitu ya. Atau deposito misalnya jatuh temponya misalnya sebulan, berarti bulan depan udah bisa dicairkan. Ya. Nah, selain kas itu juga ada yang namanya kalau di laporan-laporan perusahaan tuh ya piutang dan stok. Piutang itu adalah
eh, hutangnya customer, atau misalnya dalam hal ini Inter jual nainggolan kepada Cagliari ini misalnya ya, misalnya Cagliari bilang aku nanti bayarnya itu aku cicil ya, gitu ya, harganya katakanlah misalnya 20 juta euro, dicicil dalam jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun, berarti setiap tahun dia membayar 5 juta. Maka yang menjadi aset lancar adalah dana yang belum dibayarkan oleh Cagliari kepada Inter. Ya, tentunya piutang ini juga ada yang namanya piutang jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek adalah piutang hutangnya customer yang akan dibayar untuk setahun ke depan. Jadi misalnya nih, gampangnya kalau misalnya ada klub yang membeli pemainnya Inter baru dibayar tahun depan, nah itu masuk ke piutang. Oke, itu. Lalu stok, ya kalau dalam hal ini klub sepak bola maka stoknya adalah pemain itu sendiri, ya, dimana yang bisa diperjualbelikan lah, kira-kira seperti itu, sehingga itu akan dengan sangat mudah diuangkan, ya. Nilai stoknya tentunya atas dasar nilai buku. Saya kemarin bikin video, saya jelaskan juga apa itu nilai buku, apa itu nilai pasar gitu ya. Misalnya Lukaku, nilai bukunya tinggal sekarang 50 juta atau 45 juta, maka di situ stoknya tertulis 45 juta. Ketika dia dibeli 110 juta, maka marginnya itu adalah keuntungan. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Nah, kas, stok, piutang itu adalah aset-aset yang bisa digunakan untuk membayar hutang jangka pendeknya Inter Milan. Sehingga kalau kita lihat di sini rasionya Inter itu dalam 3-4 periode terakhir 2018 sampai 2021 itu selalu di atas 100%. Yang artinya hutang jangka pendek yang harus dibayarkan itu nilainya lebih kecil dibanding aset yang mereka miliki. Ya. Aset itu nilainya lebih besar daripada hutangnya. Ya. Sehingga bisa dipastikan untuk setahun ke depan, ya, Inter pasti bisa membayar hutang-hutang yang akan jatuh tempo. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara salah satunya adalah menjual pemain, melikuidasi pemain. Seperti itu. Gitu ya, apabila memang dari sisi keuntungan tidak bisa diambil. Nah, maka akan salah besar ketika orang bilang, "Wah, Inter bangkrut, Inter akan kolaps dan sebagainya." At least setahun ke depan Inter akan aman karena rasio likuiditasnya aman. Oke, lalu treat berikutnya adalah solvabilitas. Nah, solvabilitas ini biasanya rasionya tuh debt to equity ratio gitu ya, atau leverage gitu. Nah, apa itu solvabilitas? Solvabilitas itu gini. Jadi misalnya gampangnya ya, perusahaan itu kan punya aset. Asetnya bentuk pemain, bentuk stadion, misalnya punya stadion atau apapun itulah gitu yang sudah menjadi barang dan dapat diperjualbelikan atau barang yang memang digunakan untuk mensupport operasional perusahaan. Nah, barang-barang tersebut termasuk pemain dan lain-lain itu dibiayai oleh hutang dan modal. Nah, solvabilitas adalah rasio yang membandingkan antara berapa hutang yang mereka dapatkan dibandingkan dengan berapa modal yang mereka miliki. Gitu. Sehingga kita bisa lihat bahwa apakah modalnya lebih besar atau hutangnya lebih besar. Oke. Nah, kalau case ini maka kita lihat bahwa solvabilitas perusahaan Inter itu 0,75. Ya. Kalau di sini kan mereka jelaskan rasio solvabilitas ini menunjukkan sejauh mana aset yang dimiliki suatu klub yang dibiayai oleh utang atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan klub untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila klub itu dilikuidasi. Oke, kalau itu leverage ya rasionya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya dari sisi solvabilitas ya, ini masih masuk kategori aman. Saya setuju, ya. Namun memang harus diakui bahwa ini perlu effort karena rasio solvabilitasnya itu kalau misalnya katakanlah nih ya, hutangnya 100, oke. Modalnya 200, maka solvabilitasnya 0,5, setengahnya.
Nah, Inter itu 0,75. Artinya sebenarnya modalnya dia, ekuitasnya dia itu jauh lebih besar dibanding dari hutangnya. Gitu. Sorry, bukan jauh lebih besar lah. Sehingga sebenarnya ini aman. Maka dari kesimpulan dua rasio tersebut bisa dipastikan sebenarnya Inter ini adalah perusahaan yang masih sehat, masih dapat membayar kewajibannya. Oke, nah yang menjadi masalah adalah kalau dalam trade ini adalah Inter itu punya utang obligasi yang akan jatuh tempo nanti tahun 2022, ya, di mana itu harus dibayar. Nah, utang obligasinya itu kalau nggak salah sekitar 352 juta euro. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya utang obligasi tersebut, apakah Inter harus mendapatkan uang sebesar itu untuk membayar hutangnya? Iya, Inter harus mendapatkan uang sebesar itu untuk membayar hutang yang akan jatuh tempo nanti di Desember 2022. Dari mana uang yang bisa digunakan? Banyak sumber. Tadi saya sampaikan kan bahwa sebenarnya Inter punya aset yang bisa dicairkan gitu ya. Salah satunya adalah bentuk penjualan pemain. Tapi sebenarnya Inter juga bisa memperoleh dana dari obligasi kembali. Jadi obligasi jatuh tempo ini nanti tahun depan nih Inter menerbitkan obligasi baru ya untuk menggantikan obligasi yang akan jatuh tempo. Dan hal itu sangat bisa terjadi. Masalahnya adalah saat ini adalah pandemi, di mana orang-orang yang mau membeli obligasi Inter itu pasti meminta return yang lebih tinggi, bunga yang lebih tinggi. Ini akan memberatkan dari sisi operasional. Satu itu. Gitu. Yang kedua, apakah obligasi yang diterbitkan oleh Inter itu banyak peminatnya? Nah, itu juga masalah juga gitu. Karena apabila tidak ada peminatnya, maka mungkin obligasi yang diterbitkan Inter itu tidak cukup untuk memenuhi atau membayar hutang obligasi yang akan jatuh tempo. Nah, tentunya manajemen sudah pasti berhitung sebaiknya tahun depan gitu ya Inter kalaupun harus meminjam dana dari luar untuk mengembalikan obligasi atau menerbitkan obligasi kembali, maka kemungkinan tidak akan sebesar obligasi pertama yang mereka terbitkan. Artinya mungkin mereka cukup untuk meminjam dana kembali dari luar sebesar 200 juta gitu ya. Sisanya ya udah jual pemain atau dari keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, dalam hal ini tentunya ini menjadi kewajiban untuk Inter untuk memperoleh dana segera sehingga Lukaku dijual, Hakimi dijual dan kemungkinan masih ada beberapa pemain yang akan dijual. Tapi itu nanti tahun depan kemungkinan gitu. Sehingga dengan penjualan-penjualan tersebut diharapkan Inter memperoleh cash untuk membayar kewajibannya. Ini untuk kebaikannya Inter ya agar tetap bisa menjadi perusahaan yang sehat. Kalau perusahaan sehat, keuntungannya terus masuk, tahun depan mudah-mudahan nggak ada pandemi, ya insya Allah Inter tetap akan survive dan bisa berprestasi kembali. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih. Forza Inter.